Baik anak-anak, pada pertemuan pagi ini kita akan membahas materi mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Ibu akan membagikan link video YouTube-nya, silahkan bisa dilihat dan difahami video pembelajaran yang sudah Ibu buat. Selama kira-kira 20 menit ke depan ya. Lalu jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting dan nanti apabila ada pertanyaan bisa diajukan melalui grup ini. Kira-kira bisa difahami ya anak-anak? Silakan bisa disimak terlebih dahulu videonya, nanti apabila ada pertanyaan bisa diajukan melalui grup WhatsApp ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada saat sekarang ini masih dalam masa pandemi COVID-19 dan pembelajaran kita dilakukan secara daring, Ibu berharap semoga kalian semua tetap semangat dalam belajar. Dalam video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi pokok, substansi, dan strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, di dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari apa saja strategi yang digunakan oleh Rasulullah sampai akhirnya Rasulullah itu berhasil berdakwah di Mekah. Padahal pada saat itu banyak kaum Mekah itu yang menolak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu strategi yang digunakan oleh Rasulullah. Strategi yang digunakan oleh Rasulullah dalam berdakwah itu ada dua strategi. Yang pertama, strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua yaitu strategi dakwah secara terang-terangan. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dengan menyeru kepada manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkenalkan bahwa Tuhan itu hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah turunnya wahyu yang kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, beliau memulai dakwahnya secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan juga karib kerabatnya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan untuk menghindari gejolak yang sangat mungkin terjadi di kalangan masyarakat. Beliau mengetahui bahwa orang kafir Quraisy itu sangat terikat, fanatik dan juga kuat mempertahankan kepercayaan jahiliyah. Oleh karena itu, beliau memilih untuk berdakwah secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi yang berlangsung kurang lebih 3-4 tahun. 4 tahun pertama itu merupakan masa Rasulullah dalam mempersiapkan diri, menghimpun kekuatan, dan mencari pengikut yang setia. Seiring dengan itu, wahyu yang turun pada saat itu bersifat mendidik, membimbing, membina, dan mengarahkan dalam rangka untuk mencapai kesuksesan dalam berdakwahnya. Rasulullah dibekali dengan wahyu yang mengandung pengetahuan dasar mengenai sifat Allah dan penjelasan mengenai dasar akhlak Islam. Selain itu, wahyu pada saat itu sebagai bantahan secara umum tentang pandangan hidup masyarakat jahiliyah yang berkembang pada saat itu. Orang yang pertama kali masuk Islam itu disebut sebagai As-Sabiqunal Awwalun. Nah, siapa saja orang yang disebut sebagai As-Sabiqunal Awwalun? Yang pertama ada Khadijah, yang kedua ada Ali bin Abi Thalib, yang ketiga ada Zaid bin Harisah, yang keempat ada Abu Bakar Asy-Siddiq, dan yang kelima ada Ummu Aiman. Selain itu, pengikut Rasulullah bertambah lagi dengan masuk Islam melalui Abu Bakar Asy-Siddiq. Yang pertama ada Abdurrahman bin Auf, yang kedua ada Abu Ubaidah bin Jarrah, yang ketiga ada Utsman bin Affan, yang keempat ada Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kelima ada Arqam bin Abi al-Arqam, yang keenam ada Fatimah bin Khattab, yang ketujuh ada Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kedelapan ada Thalhah bin Ubaidillah. Strategi dakwah yang digunakan oleh Rasulullah yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Setelah Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi kurang lebih 3-4 tahun di rumah sahabat Arqam bin Abi al-Arqam, lalu banyak masyarakat Arab itu yang sudah mengetahui dan mulai membicarakan agama baru yang beliau bawa. Orang-orang bangsa Mekah, mereka menganggap bahwa agama baru tersebut sangat bertentangan dengan
agama nenek moyang mereka. Pada waktu itu, turunlah wahyu yang memerintahkan kepada beliau untuk melakukan dakwah secara terbuka atau terang-terangan kepada seluruh masyarakat. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. Dengan turunnya wahyu tersebut, lalu Rasulullah mengubah strategi dakwahnya yang awalnya secara diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi, lalu diganti dengan secara terbuka dan terang-terangan. Tempat yang beliau pilih untuk memulai dakwahnya secara terang-terangan yaitu di Bukit Sofa dengan memanggil semua suku yang ada di sekitar Mekah. Hal pertama yang beliau lakukan adalah dengan menyeru kepada keluarga dekatnya yaitu Bani Hashim dan juga Bani Muthalib. Untuk mengetahui apa yang akan disampaikan oleh Muhammad, maka seluruh suku mengirimkan utusannya. Bahkan Abu Lahab, paman beliau pun hadir bersama dengan istrinya yaitu Ummu Jamil. Rasulullah lalu berseru, "Jika saya katakan kepada kamu bahwa di sebelah bukit ada pasukan berkuda untuk menyerangmu, apakah kalian percaya?" Mereka lalu menjawab, "Kami semua percaya, sebab kamu seorang yang jujur, dan kami tidak pernah mendapatimu berdusta." Rasulullah kemudian berseru kembali dengan berkata, "Saya peringatkan kepada kamu akan siksa hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhku untuk mengajak kamu menyembah kepadanya, yaitu Tuhanku dan Tuhanmu juga. Maka tinggalkanlah Lata, Uzza, Hubal, Manat, dan berhala-berhala lain sesembahanmu." Mendengar seruan tersebut, lalu Abu Lahab mencaci maki seraya berkata, "Hari ini kamu Muhammad celaka. Apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami semua?" Selanjutnya, Rasulullah termenung sejenak untuk memikirkan reaksi keras dari kaumnya yang menentang dakwahnya. Kemudian turunlah wahyu yang menerangkan bahwa yang celaka itu bukanlah beliau, tetapi Abu Lahab itu sendiri. Dengan turunnya wahyu yaitu Quran surat Al-Lahab ayat 1-5. Nah, strategi dakwah secara terang-terangan ini terus berlangsung selama kerasulan Muhammad sampai beliau wafat, sehingga agama Islam itu tersebar luas di Jazirah Arab dan negeri-negeri di sekitarnya. Materi yang selanjutnya yaitu substansi dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Yang pertama, memperbaiki akhlak masyarakat Mekah, karena pada saat itu masyarakat Mekah itu banyak yang melakukan kebiasaan seperti berjudi, berzina, meminum minuman keras, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu memperbaiki dan juga meluruskan bagaimana cara menyembah Tuhan. Karena sebelum datangnya Islam, itu masyarakat Mekah banyak yang menyembah berhala. Yang ketiga yaitu menegakkan ajaran Islam tentang persamaan hak dan derajat di antara manusia. Yang keempat yaitu mengubah kebiasaan bertaklid kepada agama nenek moyang dan meluruskan segala adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan, dan upacara keagamaan yang dilakukan sebelum datangnya Islam. Yang terakhir yaitu meyakinkan kepada orang-orang Mekah bahwa akan adanya hari kiamat. Yang selanjutnya yaitu rintangan-rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah pada saat berdakwah di Mekah. Jadi pada saat beliau itu berdakwah, banyak sekali rintangan-rintangan yang dihadapinya. Yang pertama yaitu penghinaan dan siksaan kepada Rasulullah. Rasulullah itu dihina sebagai orang gila, penyihir, penyair, dan sebutan-sebutan penghinaan lainnya. Beliau juga pernah dilempari dengan kotoran unta, diludahi, rumahnya dilempari dengan kotoran dan juga sampah, di depan pintu rumahnya itu diletakkan duri yang tajam, dan juga tindakan-tindakan lain yang sangat menyakitkan. Yang kedua yaitu ancaman dan juga siksaan kepada pengikut Rasulullah. Yang pertama ada Bilal. Bilal ini adalah bekas hamba sahaya yang masuk Islam, lalu dia ini dijemur di bawah panas matahari dan ditindih dengan batu besar. Yang kedua yaitu ada ayah dan ibu dari Ammar bin Yasir yang dibunuh dan ditusuk jantungnya oleh Abu Jahal. Yang ketiga ada Zanirah yang dicukil matanya sampai buta. Rintangan-rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah selanjutnya yaitu bujukan mengenai harta, kedudukan, dan juga wanita. Utbah bin Rabi'ah itu diutus oleh kaum Quraisy untuk membujuk Rasulullah dengan harta seberapapun dia minta. Mereka bersedia untuk menjadikan Rasulullah sebagai kepala atau raja, bahkan menyediakan wanita tercantik di seluruh Arab, asalkan beliau mau menghentikan kegiatannya dalam berdakwah menyerukan agama Islam. Rintangan yang keempat yaitu kaum Quraisy itu memboikot Bani Hashim dan juga Bani Muthalib.
tadi ya penjelasan dari Ibu mengenai materi kita pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat difahami dan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada pertanyaan, bisa diajukan melalui grup WhatsApp dan nanti dapat kita diskusikan bersama-sama. Anak-anak jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar dan jangan lupa untuk 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, terima kasih yang sudah berpartisipasi aktif di dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Jawaban yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi sudah benar. Jadi, cara Nabi Muhammad dalam menangani masalah yang timbul di masyarakat dan menjadikannya tidak berselisih lagi, yaitu kita bisa melihat peristiwa ketika Rasulullah itu berusia 30 tahun. Nah, pada saat itu terjadi peristiwa banjir yang mengakibatkan sebagian bangunan Ka'bah itu terendam. Masyarakat Mekah pada saat itu berinisiatif untuk merenovasi sekeliling Ka'bah hingga terjadilah perselisihan tentang siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semula. Rasulullah menjadi orang yang menengahi perselisihan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara meminta perwakilan masing-masing suku itu untuk memegang kain sorban yang di tengahnya itu sudah diletakkan Hajar Aswad. Lalu meletakkan Hajar Aswadnya tersebut secara bersama-sama ke tempat semula. Nah, itulah cara Nabi Muhammad dalam menengahi sebuah persoalan dan kemudian menjadikan masyarakat itu tidak berselisih lagi. Baik anak-anak, apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Oh ya, untuk tugasnya silahkan kalian mengerjakan uji kompetensi yang ada di buku LKS kalian. Halaman 53 dikerjakan ROM 1 dan 2 dan dikumpulkan 1 minggu ke depan ya. Sekian dari Ibu, kita bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan tetap semangat meskipun pembelajaran masih dilakukan secara daring. Sekian dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.